Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah ta'ala fi hadzal sabah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu membaca kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallah ta'ala, yang merupakan penjelasan dari matan nahwu dasar yang sungguh luar biasa berjudul Matan Al-Ajrumiyah, ciptaan atau tulisan dari Syekh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada perkara mansubat, yaitu isim-isim yang dinasab. Baru saja kita selesai membahas tentang hal, yakni isim yang menunjukkan keadaan di dalam kalimat, ya, baik itu kepada fa'il, kepada objek maf'ul bihnya, atau mungkin bisa salah satu dari keduanya, atau bisa juga menunjukkan keadaan dari keduanya. Dan sekarang kita masuk kepada tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Kalau kita lihat secara zahir mungkin mirip seperti hal, tapi ada yang berbeda di akhirannya. Ya, kalau hal itu liman bahama minal hayat, kalau ini liman bahama minaz zawat. Baik, tamyiz kata al-Imam Ibnu Jurum di sini, qala al-musannifu rahimahullahu taala, babu tamyiz, ya tamyiz huwa al-ismu, dia isim. Nah, dia isim, al-mansubu tentunya yang dinasab, al-mufassiru berfungsi untuk menjelaskan, liman bahama bagi hal-hal yang tentunya masih samar di dalam kalimat tersebut, butuh kepada penjelasan lagi lebih rinci, minaz zawat, berupa apa? Penjelasan tentang zat, ya. Nah, bukan keadaan. Kalau keadaan nanti hal. Contohnya di sini nahwu qaulika tasabbaba zaidun. Tasabbaba ini adalah fi'il lazim, ya. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, akan tetapi kita perlu datangkan satu isim lagi dalam kalimat tasabbaba zaidun agar dia bisa memberikan suatu kejelasan dan tidak menimbulkan makna multitafsir. Nah, apa yang tasabbaba di sana? Yang bercucuran. Oh, ternyata tidak datangkanlah tamyiznya. Ya, bentuk tamyiz yakni nakirah, ya. Kemudian dinasab. Arakan. Nah, inilah tamyiznya. Oh, ternyata keringatnya. Begitu. Kemudian tafaqqa'a bakrun. Nah, berlipat, berlapis. Tafaqqa'a yatafaqqa'u, tafaqqa'un. Tasabbaba yatasabbabu, tasabbuban. Nah, tafaqqa'a berlapis, bakrun, bakar nama orang. Bakar berlapis. Ini menimbulkan banyak pertanyaan tentunya di telinga para mustami, pendengar atau mukhatab, orang yang diajak bicara. Apa yang berlipat, yang berlapis dari dari bakar? Maka di sini kita datangkan agar tidak menimbulkan suatu, ya, tafsir yang banyak. Nah, kita datangkan syahman. Oh, ternyata lemaknya. Ya, mungkin di sini ingin mengindikasikan atau mengkategorikan bakar adalah seorang yang cukup gemuk. Nah, kemudian kalimat berikutnya toba Muhammadun. Toba juga sama fi'il lazim dia. Nah, Muhammad baik. Nah, apa yang baik? Ya, bisa bapaknya kah? Bisa ibunya? Atau bisa jiwanya? Nah, maka di sini didatangkan apa? Nafsan. Muhammad baik, apa? Jiwanya. Gitu. Nah, bisa juga teman-teman semua, ya. Tamyiz itu, nah,
adalah ma'dud, sesuatu yang dihitung. Nah, ma'dud, sesuatu yang dihitung. Berarti dia terletak setelah apa? Bilangan. Dan ini modelnya banyak nanti. Masuk kepada perhitungan atau pembahasan adat dan ma'dud. Gitu. Tapi di sini tidak terlalu dibahas. Mungkin kita akan membahas secara detail adat ma'dud pada kitab yang lain. Nah, di sini contohnya itu. Saya membeli isyrina 20. Kalau dicukupkan sampai sini saja, orang akan bertanya, 20 apa yang telah engkau beli? Ya. Nah, mada ishtaraita ishrin? Apa yang telah engkau beli dari 20 itu min ishrin? Oh, ternyata na'am, gulaman. Datangkanlah ma'dudnya. Ya, dia menjelaskan apa? Zat. Gitu. Begitu pula malaktu tis'ina na'jatan. Aku memiliki tis'in. 90. 90 apa? Oh, na'jatan. Nah, bisa juga tamyiz itu ya, seperti ini bentuknya. Kalimat perbandingan. Kalau misalkan di stop seperti ini saja. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia darimu. Ya, sebetulnya sudah cukup, tapi masih menimbulkan pertanyaan, apanya yang mulia gitu. Ya. Gitu. Apanya yang mulia gitu. Oh, ternyata datangkan tamyiznya seperti mohon maaf, ngeprank gitu ya. Zaid itu mulia darimu. Bukan si Zaidnya ternyata yang mulia, tapi siapa? Bapaknya ternyata. Zaid itu lebih mulia darimu. Apanya? Bapaknya gitu. Wa ajmalu minka wajahan. Naam. Ya, wa ajmalu minka wajahan. Dan lebih baik darimu. Terusan dari kalimat sebelumnya Zaidun akramu minka aban. Dan tentunya lebih baik darimu. Apanya yang lebih baik? Oh, ternyata wajahan. Lebih baik di sini maksudnya ajmal, lebih indah. Ya, karena yang dibicarakan adalah muzakkar laki-laki maka tampan ya, ajmal ini. Dia lebih tampan darimu. Apanya? Lebih indah darimu. Apanya? Wajahnya, wajahan. Baik. Kurang lebih seperti itu. Ya, perihal tamyiz. Beliau menampilkan beberapa contoh yang nanti ya masuk kepada pembagian tamyiz itu sendiri. Ada yang malfuz, ada yang malhus. Nah, itu. Tapi yang penting kita pahami konsepnya, bukan hanya sekedar menghafal terkait pembagian tamyiz. Nah, karena itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu apa? Memahami konsep. Nah, melalui contoh yang telah dihadirkan. Dan kita ketika dihadirkan contoh pada kasus lain, kita mampu menganalisisnya. Akul di sini dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Ghusabi hafizallahu taala selaku pensyarah al-khamisu minal mansubati. Ya, kita masih pada ya tahap atau tingkatan yang kelima dari isim-isim yang dinasab, yakni at-tamyiz. Wa huwa lughatan, secara bahasa tamyiz itu apa? Faslu syai'. Naam, an ghairihi. Memisahkan sesuatu dari selainnya. Ini secara bahasa. Faslu syai' an ghairihi. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Nah, ya. Wamtazu di sini. Surah Yasin ayat 59. Nah, nah, infasalu anil mu'minin. Ya, infasalu anil mu'minin. Apa artinya? Terpisahlah kalian dari kaum mukminin, dari orang-orang yang beriman. Ya, fa'ala wazannya. Ini secara bahasa. Baik, kita lihat secara istilah, secara terminologi. Nah, apa itu tamyiz?
Ya. Nah, secara istilah tentu sebagaimana yang telah diungkapkan dan diucapkan oleh penulis yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah taala ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawat. Ya, minaz zawat. Nah, awin nasabi atau nasab. Ya. Kemudian perkataan beliau ada al-ismu di situ, ya berarti yang sharih li'anna tamyiza. Nah, ini penting. La yakunu jumlatan wala syibhan. Ya, karena tamyiz itu ya tidak bisa berupa jumlah atau syibhul jumlah. Berbeda dengan hal. Kalau hal dia bisa berupa jumlah kan. Ja'a Zaidun yabki. Ya, jumlah yang terletak setelah ma'rifat tuh. Nah, ya, ma'rifat mahdoh. Bi khilafil hal, berbeda dengan hal ya kan. Fa kharaja bihi al-fi'l wal harfu ya. Kalau ketika dikatakan isim berarti yang namanya tamyiz nggak bisa fi'il, nggak bisa huruf. Fala yakunu wahidun minha tamyizan. Nah, ketika dikatakan mansub, ya berarti marfu dan majrur keluar. Nggak ada tamyiz itu rofa maupun jar, nggak ada. Wa qawluhu al-mufassiru, nah, liman bahama minaz zawat. Apa maksudnya di sini? Ya, kharaja bihi al-hal. Berarti keluar hal. Kenapa hal? Hal kan yufassiru mas tabahama minal hayat. Ya, jadi kan yang terkenal itu dikenal orang Arab bukan inbahama tapi istabahama. Nah, mastabahama minal hayat itu hal, ya menjelaskan sesuatu yang samar berupa keadaan. Waqad taqaddama at-tanbihu ala anna qaul al-musan inbahama sawabuhu istabahama. Udah ya, udah lewat pembahasan kemarin. Kemudian wa qauluhu minaz zawat aw min nasab. Nah, ya. Ya, itu bahwasanya tamyiz itu ada dua jenis di sini. Ya, dari apa yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini. Yang pertama adalah tamyizuz zat wa yuqalu lahu, dikatakan padanya menjadi tamyiz mufrad. Kemudian yang kedua ada tamyizun nisbah. Dikatakan padanya adalah tamyizul jumlah. Itu yang tadi tamyizul jumlah itu yang Zaidun akramu minka aban. Gitu. Nanti kita lihat terkait contohnya. Kemudian berikutnya ya. Fa amma tamyizuz zat. Nah, kita lihat pengertiannya di sini. Adapun tamyizat fahuwa ma rafa'a ibham asmi qablahu mujmal al haqiqah. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Tamyizat ma rafa'a ibham asmin qablahu mujmal al haqiqah. Wa yaqa'u ba'dal a'dad wal maqadir wa ghairihima. Nah, ya. Tamyizat merupakan tamyiz yang berfungsi untuk rofa'a, mengangkat, menghilangkan ibhamas min, kesamaran dari suatu isim qablahu, sebelumnya. Ya, dari hakikat yang masih global, mujmal al-haqiqah. Dari hakikat yang masih global. Dan beliau berikan lagi di situ clue yang luar biasa. Nah, wa yaqa'u ba'dal a'dad, dan dia terletak setelah apa? Hitungan angka, al-maqadir, timbangan, ukuran-ukuran dan yang semisalnya.
Kita masuk contoh. Famithaluhu ba'dal a'dadi qauluka ishtaraitu ishrina gulamah. Nah, contoh setelah a'dad perkataan antum ishtaraitu ishrina angka bilangan maka gulaman menjadi tamyiz zat. Wa malaktu tis'aina na'jatan menjadi tamyiz zat. Itu. Baik, masuk lagi. Contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat 4. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Di sini menjadi tamizat karena terletak setelah bilangan angka ahada asyara 11. Fakulun min maka setiap dari gulaman najatan wa kaukaban ini menjadi apa? Tamyizun mansubun. Ya. Menjadi tamyiz mansub mubayyin yang dia berfungsi untuk menjelaskan. Ya. Lil ibhamil hasili fi zat ishrina wa tis'ina wa ahada asyara, ya, yang menjelaskan kesamaran yang terdapat pada zat apa? Zat ahada asyara, ishrin dan tis'ain. Dari mana melihat sisi kesamarannya? Wa wajhul ibhami. Nah, lihat di situ. Wa wajhul ibhami fiha. Nah, sisi kesamarannya adalah ya annaha salihatun likulli ma'dud. Nah, bahwa bilangan itu tentu bisa dipakai untuk segala macam ma'dud. Ma'dud itu sesuatu yang terbilang, yang berbilang. Wadzalika annaka law iktasarta. Ya, wadzalika annaka law iktasarta masalan ala qaulika ishtaraitu ishrin. Nah, andai engkau ringkas menjadi ucapanmu itu, maksudnya kita hanya mengatakan ishtaraitu ishrina saja tanpa mendatangkan ma'dud maupun tamizatnya, tentu kalimatnya belum jelas, ya. La baqiyal kalamu mubhaman. Kenapa? Li'anna sami'a la yadri madza aradta. Ya, karena pendengar inilah yadri nggak tahu madza aradta apa yang kamu inginkan bi qaulika dari pendengar perkataanmu isyrin 20. Hal aradta biha. Ya. Hal aradta biha. Apakah yang kau inginkan itu 20 kitab atau pena atau baju atau selain itu? Nggak tahu, ya. Isyrina kitaban au qalaman au thauban au ghairu dzalik. Fala makulta maka tatkala engkau katakan gulaman rafa'ta hadzal ibham. Engkau telah mengangkat kesamaran ini al-hasila fi hadhil kalimah. Ya, menghilangkan kesamaran tentunya yang terjadi pada kalimat tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa mithaluhu ba'dal maqadir, ini ya ukuran, ya, minal mauzunat, dari timbangan-timbangan, kalau luka perkataan antum, ishtaraitu ritlan asalan. Nah, ini kan satuan, ya. Kita ketika belajar matematika mendapati ada kilogram, ya, ritel, sentimeter dan semisalnya, itu pun perlu ma'dud. Au ya, au minal makilat. Nah. Makilat itu artinya apa? Takaran-takaran. Qauluka tasaddaqtu bisa'in tamran. Ya, tasaddaqtu bisa'in tamran. Satu sa'. Nah, aku telah bersedekah satu sa' kurma. Atau bi'atu shibran ardon. Shibron. Jarak, ya. Nah, aku telah membeli sejengkal tanah. Nah, shibron itu satu jengkal. Ukuran-ukuran. Ya, jasadiah itu. Ada banyak nanti. Kemudian, maka di situ, ya, masahat kan jarak. Fa'asalan tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhamil hasili fi dzati ratlan wa wajhul ibhami fihi annahu salaha likulli mawzunin wa mithluhu ma ba'da. Ya. Nah, salihun annahu salihun likulli mawzunin. Ya, nah, sisi kesamaran padanya adalah bahwa kata ritel bisa digunakan untuk setiap benda yang bisa ditimbang. Nah,
Taib, kita lanjut. Adapun tamyiz nisbah. Nah, ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaih. Ya, yakni apa-apa yang mengangkat kesamaran penyandaran pada kalimat sebelumnya atasnya begitu. Wa huwa naw'ani, dan dia pun terbagi menjadi dua, ya. Nanti dari pembagian dua ini ada yang pembagi tiga juga. Yang pertama adalah muhawwalun, muhawwal, dan ghairu muhawwalin. Ya, muhawwalun, ghairu muhawwalin. Nah, adapun muhawwal terbagi menjadi tiga pembagian, teman-teman semua. Kita lihat berikutnya. Al-awwalu al-muhawwalu anil fa'il. Ya, artinya apa sih al-muhawwal itu yang dipindahkan, dari fa'il. Contoh, tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Ketiga kalimat ini artinya tadi telah kita bacakan dan telah mengetahui bersama. Maka di sini kedudukan araqan tadi juga kita telah mengetahui, dia menjadi tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhami, ya, nisbatit tasabbubi ila Zaid, ya. Nah, wa huwa muhawwalun an fa'ilin, ya. Nah, dia adalah tamyiz mansub yang menjelaskan kesamaran nisbah penyandaran kepada tasabbub, yaitu bercucuran kepada Zaid. Dan tentunya dia dipindahkan dari fa'il karena asal kalimatnya itu apa? Tasabbaba araku Zaidin. Nah, ini asal kalimatnya. Tasabbaba araku Zaidin. Arok itu kan keringat. Bercucuran keringatnya siapa? Zaid. Ya, begitu. Dan yang semisal apa yang setelahnya. Berarti Bakrun gimana tuh Bakrun? Ya, masdarnya tafaqqa apa? Ya. Nah, berarti tafaqqa syahmu Bakrin gitu. Toba nafsu Muhammadin. Gitu takdir kalimat dari ketiganya, ya. Nah, wa misaluhu minat tanzil qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala wasta'ala ra'su syaiba. Nah, syaiba di situ didatangkan uban, menyala kepalanya. Apa yang menyala di kepala? Nah, tuh. Nah, wal asal dari kalimat terus, masya Allah, ya. Ketika kita ingin membuat seperti ini dari lafal-lafal Al-Quran, beliau mengatakan Allahu a'lam, ya. Maknanya seperti ini. Ishta'ala syaibu ra'si. Menyala ubannya yang ada di kepala tersebut. Nah, yang kedua adalah al-muhawwalu 'anil maf'ul. Nah, yang dipindahkan dari apa? Maf'ul. Tadi dari fa'il. Contohnya apa? Gorostul ardo syajaran. Aku menanam, ya, tanah pohonnya. Di sini syajaron itu merupakan tamyiz mansub yang menjelaskan kesamaran penisbahan al-gharas kepada al-ardo. Ya, tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhami nisbatil li ibhami nisbatil gharsi ila al-ard wa huwa muhawwalun anil maf'uli bih, ya, an maf'ulin bihi. Idzil asal, karena asalnya itu apa? Gorostu syajaral ardi. Nah, ini kan maf'ul bih tuh, ya. Al-ardo di situ apa? Nah, syajaron dia menggantikan maf'ul bih, maka posisinya jadi maf'ul bih, ya. Gorostu al-ardo syajaron. Wa mithaluhu minal Qur'anil azim qaulul azizil jabbar wa fakharna al-arda uyuna. Nah, asalnya Allah Ta'ala a'lam wa fajjarna uyunal ardi. Nah, dipindahkan ke maf'ul tuh yang tamyiznya uyunan gitu. Jadi ke maf'ul. As-salits, yang ketiga. Nah, al-muhawwalu 'anil mubtada. Nah, yang memindahkan dari apa? Mubtada.
Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Kita tahu tadi aban merupakan tamis mansub. Tamis dia mansub mubayyinun li ibhami nisbatil. Nah, ya, dengan menyandarkan apa? Sifat mulia kepada Zaid, ya. Nah, al-akramiyati. Akramiyah nisbatil akramiyati ila Zaid. Wa huwa muhawwalun 'anil mubtada'i idzil asal, karena asalnya adalah Abu Zaidin akramu minkah, itu jelas kan, ayahnya Zaid lebih mulia darimu. Aban jadi Abu karena dia kan mubtada tuh, menggantikan mubtada. Wa mithaluhu minal kitabil aziz qauluhu ta'ala ana aktsaru minka malan. Ya, saya lebih banyak darimu. Apanya? Hartanya, di surah Al-Kahf ayat 34. Wal asal ya, asalnya wallahu alam. Mali, ya, hartaku aksaru min malika. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, wa amma ghairul muhawwali. Nah, an syai'in aslan. Adapun tamis yang dari asalnya tidak dipindahkan dari manapun, contohnya di sini lihat, imtala'a al-haudu ma'an. Ya. Maka kata ma'an di sini itu merupakan tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbatil imtila' wa huwa ghairu muhawwalin 'anil anfa'il wala an maf'ul wala an mubtada. Lianna hadha tarkibah, karena susunan ini, ya, kenapa demikian? Karena susunan ini, nah, wada'u, ya, atau wudi'a, ya, wudi'a ibtida'a hakadha ghairu, na'am, muhawwalin, wudi'a hakadha ghairu muhawwalin. Ya, telaga itu penuh air, imtala'a al-haudu ma'an. Penuh, ya, telaga itu penuh airnya, itu cara menerjemahkannya. Di sini ma'an merupakan tamis yang dinasab yang menjelaskan kesamaran penisbahan al-imtila, kepenuhan. Dan tentunya dia tidak dipindahkan dari fa'il, tidak dipindahkan dari fa'il, ghairu muhawwalin an fa'il, wala an maf'ulin, juga dia tidak dipindahkan dari maf'ul, wala an mubtada, dan juga tidak dipindahkan dari mubtada. Kenapa? Li'anna hadza tarkibah. Karena, ya, susunan ini memang dari awalnya sudah demikian, tidak dipindahkan. Gitu. Wudi ibtada'aha kata ghairu muhawwal. Telah diletakkan seperti ini. Ya, ibtada'a secara awal mulanya. Hakadha ghairu muhawwal. Tidak dipindahkan. Nah, wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwali ba'da kulli ma yufidu at-ta'ajjuba. Nah, sebagian besar tamis ghairu muhawwal, ya, kebanyakan peletakan, ya, tamis ghairu muhawwal itu apa? Setelah setiap pembicaraan yang memberi faedah takjub. Ba'da kulli ma yufidu at-ta'ajjuba. Contohnya apa? Lillahi darruhu farisan. Hebat. Ya, hebat. Penunggang kudanya. Darruhu farisan. Penunggang kudanya. Farisan. Nah, maka kata farisan ini merupakan tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami, na'am, nisbati ta'ajjubi wa huwa ghairu muhawwal. Nah, inilah tamyiz, ya. Nah, barakallahu fik. Kita masuk ke syarat tamyiz. Nah, ketentuan tamyiz. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Naam. Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah taala berkata, wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, ya. Mirip kayak hal kan? Naam. Tamyiz hanya bisa berupa isim nakirah dan tentunya dia ada setelah kalimat itu sempurna.
Syekh Ahmad bin Sabit Al-Ghusabi hafizallahu taala mengatakan ishtaratu fit tamyizi ayyakuna nakirah. Ya, ayyakuna nakiratan. Tamyiz disyaratkan harus berupa nakirah. Nah, kama fi jami'il amsilatil mutaqaddimah sebagaimana pada seluruh contoh yang telah lewat kita bahas tadi. Fala yajuzu abadan dan tidak boleh selama-lamanya ayyakuna ma'rifah. Tamyiz itu ma'rifat. Khilafan lil kufiyyin. Nah, makanya di awal-awal kita membuka atau mempelajari kitab ini, terlebih dahulu kita mengenali madrasah-madrasah dalam ilmu nahwu. Ada Kufah, ada Basrah yang sering berselisih faham pendapat di sana. Orang Kufah tentunya membolehkan. Sebentar dulu. Iya. Nah, tapi di sini diberikan catatan wala hujjata lahum fi qauli syair. Masya Allah, tidak ada alasan bagi mereka dalam ucapan penyair. Wah, ini bagus. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana. Sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amri. Aku telah melihat engkau wahai Qais ketika engkau mengenali wajah-wajah kami. Engkau berpaling dan engkau ridho dengan terbunuhnya Amr. Lihat di situ al dikataan nafas. Nah, an-nafsa. Kita baca dulu. Li'anna alfin nafas laisat ma'rifah. Nah, al pada nafas itu bukanlah ma'rifat ya yang dimaksudkan saat ini kita bahas. Wa inna hiya zaidah dan tiada lain dia merupakan tambahan itu syair, ada ilmu tersendiri. Disiplinnya dikenal, disiplin ilmu dikenal dengan ilmu arud wal qafi. Nah, tentu dalam ilmu arud di situ ada materi tentang daruratus syariyah. Nah, berarti di situ dia dialkan karena apa? Darurat syair. Walau huzifat lan kasara al-wazna. Nah, jikalau dibuang al, maka akan rusak susunan syair tersebut. Jadi dalam syair juga ada wazan. Wazannya disebut dengan bahar. Ya. Nah, dan apakah cukup hanya dengan mengetahui bahar? Tidak, ada taf'ilah nanti, ada zihaf nanti. Nah, itu di materi arut. Nah, tidak banyak orang yang mau mempelajari itu ya, arut. Hanya yang memang konsentrasi dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Tapi kalau kita masih muda, ya, maka kita harus menempuh dan kalau bisa mempelajari ilmu tersebut semampu kita. Barakallahu fiik. Berikutnya ya, nah, wala yakunu at-tamyizu ila ba'da tamamil kalam. Nah, ay ba'da jumlatin tamatin fi'liyatan kanat kal amsilatil mutaqaddimah aw ismiyatan. Nah, ya, tamyiz hanya bisa terletak setelah sempurnanya pembicaraan, sempurnanya kalimat. Yakni tentu setelah kalimat sempurna baik fi'liyah berarti ada fa'ilnya fi'il, kemudian ya tentu itu sudah lewat contoh-contohnya jumlah fi'liyah ya kan tasabbaba, tafakka'a, ya tafaqqa'a. Nah, itu sudah lewat jumlah fi'liyah. Nah, bisa juga jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah di sini dicontohkan sama beliau indi isyruna dirhaman. Ya, indi isyruna dirhaman. Ini bukan isyrina tuh isyruna ya. Nah, saya memiliki apa 20 apa dirhaman, dirhaman tamyiz. Kemudian apa? Zaidun mutasabbibun. Nah, ini kan mutasabbib itu dari kata tasabbaba tuh araqan. Nah, bisa diubah ke jumlah ismiyah berarti dijadikan masdar tuh fiilnya. Maka dirhaman pada contoh kalimat indi isyruna dirhaman merupakan tamyiz mufrad mansub mubayyin lil ibhamil hasili fi dzat isyrun. Nah, wa araqan tamyizun nisbah mansub tentunya mubayyinun li ibhami nisbati tasabbubi ila zaid. Nah, wa kullun minhuma jaa ba'da jumlatin tamah, jumlatin tamatin. Nah,
Murakkabatan min mubtada'in wa khabar, dan dia tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, tamyiz mufrad yang dinasab yang menjelaskan kesamaran yang muncul dari isrun. Sedangkan arakon merupakan tamyiz nisbah yang dinasab yang menjelaskan kesamaran penyandaran perihal ya bercucurannya si Zaid. Nah, baik. Kita masuk kepada faidah. Faidatun ulima mimma taqaddama anal hala wa tamyiza. Telah diketahui tentunya dari perkara yang telah lalu, telah lewat bahwasanya hal dan tamyiz ya. Nah, ittafaqa fi umurin wa ikhtalafa fi umurin. Ya, dia sama dalam beberapa hal dan tentunya berselisih atau berbeda dalam beberapa hal pula. Naam, famattafaqa fihi. Ya, persamaannya antara tamis dan hal annahuma isman, keduanya sama-sama isim, nakiratani harus nakirah, mansubani ya dinasab, fadlatani dan tentunya pelengkap di dalam kalimat, mufassirani dan juga dia menjelaskan ya. Wa mimma ikhtalafa fihi, dan di antara hal yang berbeda di antara keduanya baik tamyiz ya, antara tamyiz baina tamyiz wal hal, anal hala yakunu sharihan wa muawwalan bis sharih. Nah, ini bedanya nih. Naam. Hal itu bisa berupa isim sharih dan ditakwil kepada isim sharih. Bi khilafit tamyiz, berbeda dengan tamyiz, fa innahu la yakunu illa sharihan. Tamyiz itu harus apa? Isim sharih, enggak bisa muawwal bis sharih. Naam. Anal hala yufassiru hayat az-zat. Nah, ini juga perbedaan. Sesungguhnya hal menjelaskan keadaan zat. Nah, sedangkan tamyiz yufassiru zat nafsaha, menjelaskan zat itu sendiri. Wa ghairu zalik, dan tentunya masih ada perbedaan-perbedaan lah lainnya ya. Ya, bainal hal wa tamyiz. Na'am, wallahu taala a'lam bis-shawab. Selesai pembahasan kita pagi hari ini tentang tamyiz. Na'am. Insyaallah hari Ahad kita akan membahas mansubat yang luar biasa tentunya ini, yakni mustasna. Nah, ini kalau dari sekian pembahasan mansubat, nah biasanya yang butuh dibahas berulang-ulang ini pembahasan mustasna nih. Ya, karena ada yang ghairunya itu. Nah, bagaimana nanti model kalimatnya, nafi, tam, begitu. Naqis. Nah, itu nanti menentukan i'rab si apa? Mustasna, isim yang terletak setelah ilah, atau menentukan i'rab ghair itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Ustaz. Afwan wa iyyakum jami'an.